Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Masal khair, selamat sore semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa silaturahmi melalui Zoom ini dan saling belajar tentang bahasa Arab Amiyah. Untuk part kali ini masih tentang kosakata Arab ya, karena dalam Amiyah lebih mengenal banyak kosakata, insya Allah akan cepat untuk bisa merealisasikan atau menyambung-sambung kata-kata gitu. Jadi nggak terlalu terikat sama i'roban. Yang penting kita tahu apa arti sesuatunya gitu. Apa artinya ini, bagaimana cara bertanya. Insya Allah tinggal sambung-sambung. Yang penting saling paham. Insya Allah kita sudah berani untuk ngomong gitu. Nah, yang kemarin tentang kata tanya nanti di akhir kita ulangi lagi, dan sekarang yang baru adalah tentang kosakata apa ya bahasanya itu kayak orang gitu ya. Orang itu seperti ada laki-laki, perempuan, pemuda, gadis kayak gitu. Baik, yang pertama adalah orang. Apa sih bahasa Arabnya orang kalau bahasa Arab Amiyah? Orang itu kalau di dalam bahasa Arab Amiyah diucapkan dengan kata nafar. Nafar. Jadi nafar itu orang. Sedangkan dalam bahasa Arab fasih itu biasa diucapkan dengan kata syakhs, syakhsun. Tapi kalau Amiyah nafar. Biasa orang Arab menggunakan kata nafar itu dalam bertanya, misalkan mau ini nih supir taksi, kan nafar, gitu. Berapa orang? Oh, khamsah nafar. Terus, jadi gitu aja. Khamsah nafar, 5 orang. Wahid nafar, 1 orang. Nafarin, 2 orang. Nah, biasanya juga dalam bahasa Arab Amiyah, kalau mengucapkan kata dua, itu udah nggak ada istilah nafar. Bisa sih, nggak apa-apa, mereka ngerti. Tapi kadang mereka mengucapkan lebih ke nafarin. 1 orang nafar, 2 orang nafarin, selanjutnya sama, salah nafar, arba nafar. Jadi sekali lagi kalau kita mau mengucapkan orang tinggal dengan kata nafar. Nafar. Yang selanjutnya adalah laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Apa sih bahasa Arabnya laki-laki di dalam bahasa Arab Amiyah? Orang Arab yang sering menggunakan bahasa Arab untuk laki-laki adalah rijal, ya. Meskipun dalam bahasa Arab fasih rojul, tapi lebih ke rijal, baik 1 orang, 2 orang, 3 orang sama rijal. Min ada rijal. Siapa laki-laki itu? Ya. Rijal, sekali lagi rijal, bukan rojul. Rojul sih bahasa Arab fasih, dan kalau di Amiyah itu jarang-jarang terdengar. Yang sering diucapkan oleh orang Arab sekali lagi kata rijal. Ada khas hak rijal. Ini khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan, hurmah. Nah, kok hurmah? Iya. Jadi sangat beda jauh ya. Mungkin teman-teman jarang mendengar kata hurmah ya kalau di Indonesia, karena lebih mempelajari ke bahasa Arab fusha. Di fusha kan al-mar'ah, nisa itu kan biasanya. Tapi yang sering digunakan beneran nih, sering digunakan di Arab adalah kata hurmah. Hadamin hurmah. Itu siapa sih perempuan itu? Perempuan. Ya, sekali lagi adalah laki-laki rijal, perempuan kita menyebut perempuan dengan bahasa Arabnya hurmah. Fi hurmah ada perempuannya nggak sih? Fi hurmah min syukur. Siapa yang kerja di sini? Fi hurmah ada perempuan. Atau misalkan gini nih, kita juga bisa bertanya,
Ada hurma hajjak, itu perempuan kamu, itu istri kamu, juga kadang ngomongnya kayak gitu sih, istri pun dikatakan dengan kata hurma. Bukan istri, iya sama aja kan artinya. Ada hurma hajjak, oh itu perempuan kamu. Sekali lagi, laki-laki dengan kata rijal, kalau kita menggunakan untuk perempuan dengan kata hurma, ya. An-nisa enggak, al-mar'ah enggak digunakan sehingga diucapkan. Tapi kalau dalam bahasa Arab fasih, pastinya hadhil mar'ah. An-nisa, ada nisa, tapi jarang banget sih. Kalau nisa masih mending, kalau mar'ah itu sangat-sangat enggak jarang terdengar sih. Tapi kalau an-nisa kadang ada, oh ada khaslin nisa. Lanjut lagi dengan yang selanjutnya adalah pemuda. Yang masih muda itu apa sih bahasa Arabnya yang masih muda gitu? Bahasa Arabnya muda adalah syabab. Itu untuk laki-laki sih biasanya ya. Untuk pemuda laki-laki kita bisa memanggil orang Arab dengan kata syabab. Ya syabab gitu. Itu kadang digunakan di mana ya? Yang sering digunakan di Mesir mungkin ya, yang sering terdengar. Tapi di Saudi juga kadang-kadang sih sering, tapi untuk saat ini yang saya dengar udah jarang dengan kata syabab gitu. Tapi tetap kalau misalkan ada sesuatu kelompok gitu kan, grup, oh ini khas syabab, ada khas lil banat. Jadi ini untuk pemuda, ini untuk pemuda laki-laki maksudnya, dan ini untuk pemuda perempuan kayak gitu. Ya, jadi pemuda dengan bisa kita gunakan dengan kata syabab. Padahal tapi hampir sama mungkin ya di fasih juga sama kok syabab, tapi ada yang menggunakan kata fata, al-fata. Itu jarang banget, nggak ada sih kalau di sini nggak pernah terdengar yang kata fata. Yang sering digunakan setiap hari untuk pemuda syabab. Hala ya syabab. Hala yang muda, bukan sabab ya, tapi pakai shin. Syabab. Dan nggak pakai tasdid juga, syabab, udah aja pakai alif, syababun, syabab, hadis syabab. Nah, sedangkan untuk gadis ya, Syabab Habibi. oh ya pemuda kasihku, iya mumtaz. Next, selanjutnya ada kata gadis. Kalau gadis, kalau tadi pemuda, kalau laki-laki biasanya kita bisa mengartikan pemuda. Nah, kalau perempuan berarti gadis. Nah, kalau untuk gadis itu banyak, misalkan perempuan yang masih muda-muda gitu, itu orang Arab bisa yang sering digunakan adalah dengan kata banat atau bint gitu ya. Misalkan ada anak kecil perempuan, Hadi banat haikak, oh itu anak kamu, tapi yang ditunjuk perempuan. Atau bint itu. Kalau bint sih lebih ke anak kecil ya. Lebih ke anak kecil, tapi kalau banat itu lebih ke anak yang sudah dewasa atau yang sudah gadis. Mereka menunjuk kepada perempuan yang sudah gadis dengan kata banat, yang masih kecil ke kata bint gitu. Bint. Oh, ada binti. Oh, itu anakku, tapi perempuan. Ya banat. Atau kalau di sekolahan pasti misalkan khusus laki-laki, khas lil rijal, hadar lil rijal, wa hadar lil banat. Ini madrasah banat, madrasah rijal. Ini sekolah laki-laki, ini sekolah perempuan. Banat, tapi gadis ya. Kalau yang laki-laki tadi kan ada banat, ada bint. Nah, kalau banat sekali lagi gadis, kalau bint itu anak perempuan yang kecil. Kalau anak laki-laki yang kecil, walad. Ya walad gitu. Emang kalau walad kan dalam bahasa Arab pasti anak ya. Tapi di sini juga sama walad. Kalau dalam bahasa Arab pasti mungkin lebih ke ibn. Ya, bisa dikatakan ibn, bin, ibn. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang sering digunakan di Amiyah adalah kata walad.
ya walad. Walad itu berarti bocil gitu. Anak laki-laki yang masih kecil. Kita bisa memanggilnya dengan kata walad. Tapi kurang bagus sih kalau dipanggil kata walad. Ya bisa mungkin cuman sekadar tahu aja bahwa anak laki-laki di dalam bahasa Arabnya walad. Ya walad. Ya anak laki-laki. Kalau perempuan bint. Ya bint. Ya bint itu. Kalau misalkan di Arab kita menemukan seseorang yang masih kecil, yang masih bocil, jangan dipanggil walad sih. Mungkin kalau waladnya bisa kita menggunakan sama bisa menerangkan kita berbicara sama orang, ana suf walad hina. Nah, bisa gitu. Bukan ke orangnya, tapi kita sedang berbicara dengan orang lain, menegaskan bahwa saya ana suf walad hina. Aku lihat anak laki-laki di sana gitu. Tapi kalau kita manggil langsung ke orangnya, itu agak jelek sih dipanggil bocil itu ya, kayak di Indonesia lebih ke memanggil kata Muhammad ya. Misalkan nih ada orang yang kita nggak tahu namanya di Arab tapi masih kecil ataupun yang udah pemuda, bisa dikatakan lebih baik kita panggil Muhammad. Ya Muhammad gitu. Sering kok saya baru datang ke Arab Saudi itu sering banget dipanggil ya Muhammad. Padahal nama saya bukan Muhammad, tapi itu mungkin kalau di dalam bahasa Sunda dikatakan dengan Asep, apa sih, Ujang gitu ya. Kalau di Jawa mungkin bisa katakan Mas gitu, kayak gitu sih. Ya Muhammad gitu. Pasti orang-orang Arab kalau manggil kita itu saya yang masih muda, laki-laki yang tidak tahu namanya, mereka memanggilnya dengan kata Muhammad. Ya Muhammad. Muhammad. Anta min wen? Kamu dari mana? Pasti itu adalah kesopanan di dalam bahasa Arab amiyah. Sekali lagi gitu. Tapi kalau kita lagi mengobrol sama orang, menerangkan tentang anak, berarti menggunakan kata walad. Oke? Kalau perempuan, bint. Nah, itu untuk panggilan laki-laki. Terus bagaimana sih kalau untuk manggil perempuan? Tadi kan kalau untuk manggil laki-laki ya Muhammad. Kalau yang perempuan sih saya jarang-jarang dengar juga ya. Orang-orang biasanya manggilnya dengan kata itu aja sama. Ya banat, ya bint, gitu. Ya banat, udah gitu aja sih, udah cukup. Tapi lebih sopannya kalau perempuan apa ya? Saya juga lupa nih. Ya madam, tapi ya madam yang kalau udah menikah sih biasanya. Kalau yang belum menikah asa-asa gimana gitu. Tapi tetap sih yang sering saya dengar juga kayak orang-orang India manggil ke bosnya, meskipun belum menikah, meskipun anak ya tetap manggilnya madam. Lanjut lagi dulu, kosakata tentang orang, yaitu kakek. Kakek, orang tua laki-laki, kakek-kakek. Kalau di Arab itu dengan sebutan syebah. Ada syebah, entahlah syebah, kamu udah tua gitu. Itu yang sering digunakan. Tapi kalau bahasa Arab Fusah kan jadu. Atau bisa dikatakan jadu sering. Mungkin kalau bahasa Arab Fusah jad aja. Ada jadi, pakai tasdid ya, jadi jadu. Tapi kalau di amiyah lebih menggunakan syebah. Halas ente syebah. Udah, kamu udah tua. Syebah. Itu untuk kakek-kakek. Kalau nenek-nenek, bahasa Arabnya nenek-nenek, ajuzah. Ajuz aja udah cukup gitu. Alas ajuzah, ajuz, wallah. Dia udah tua, dia udah nenek-nenek gitu aja. Bukan iya, mungkin itu sekali lagi itu bukan langsung ke orangnya ya. Kalau kita lagi ngobrolin si nenek itu atau kita lagi menunjukkan seseorang, wah ya halas ajuz gitu. Hadis syebah. Tapi kalau langsung ke orangnya ya beda lagi dong. Kita bisa memanggil yang orang-orang yang sudah dewasa. Misalkan di Arab nih kita nggak tahu namanya, untuk yang memang orang itu di umur 40 tahunan atau memang umurnya udah dewasa, kita bisa menggunakan kata abuya, ya abuy, atau ya syekh, atau ya baba gitu ya. Yang sering kita dengar orang Indonesia memanggil majikannya ya baba, itu udah kesopanannya kayak gitu. Kalau kita di
itu nih lagi belanja nih di Mekah misalkan, pergi ke toko, kita bisa memanggil mereka dengan sebutan ya Syekh. Itu udah Masya Allah sih sebenarnya. Syekh itu untuk panggilan apa ya, sopan banget, dan maksudnya memuji juga. Kadang orang agak segan juga kalau dipanggil Syekh gitu, karena Syekh itu kalau di Arab kayak Ustadz gitu, ya Ustadz. Jadi mereka memanggilnya ya Syekh. Tapi tetap senang mereka dengan panggilan Syekh. Kalau yang lebih umum, tadi sekali lagi, tadi kata Muhammad atau kata Ami. Ya Ami mungkin kalau ya Amu, Ami sama aja sih. Ya Ami, ya Amu. Kalau Amu itu biasanya yang saya dengar itu orang-orang Suriah, orang-orang Mesir. Amu kalau Saudi ya Ami. Ami itu naon sih? Naon? Apa sih? Mamang, paman lah. Atau panggilan orang yang memang masih agak-agak bukan muda lagi, ya di atas yang udah 35 tahunan sampai 50 tahunan. Bahkan yang sudah dewasa juga ada sih yang dipanggil Ami. Saya sering manggil Ami aja sih, karena enak juga, artinya nggak terlalu dalam dan standar gitu. Mamang lah kalau di kita mah ya. Sekali lagi, ya Ami, kif halik? Ya Ami, kam hada? Kam hada ya Ami, berapa ini? Kita sekali lagi kalau mau ke pasar di Arab Saudi, memanggil pedagang itu, kalau pedagang itu laki-laki, bisa menggunakan kata abu ya, baba, atau syekh, atau ammi, itu sopanan di bahasa Arab Hamia. Kalau misalkan untuk yang pedagangnya perempuan yang udah dewasa, kita bisa memanggil kata madam, ya madam, atau ya umi, itu ya. Tapi mereka kadang nolak dipanggil umi, heran saya. Padahal itu di Indonesia kan artinya ibu, gitu. Bebas kan, nggak usah. Bukan berarti ibu kita, tapi kadang ada yang nolak. Aku saya bukan ibu kamu, kadang ada yang ngomong kayak gitu. Tapi itu kesopanannya, silakan bisa kita manggil ya madam, ya umi, ya mama, kan artinya tetap aja ibu. Next, aduh, tadi udah lumayan tapi kadang lupa juga ya. Ya udah, selanjutnya adalah kita manggil mungkin ke teman nih, bahasa Arab teman di dalam bahasa Arab Amiyah lebih orang banyak berbicara kata ya sodik. Ya sodik, kayak halik, halo sodik, halo teman, gitu kan? Itu bahasa Arab akrab, pemuda. Ya sodik, entah ada sodik haki, ada atas sodiki, atau orang gini ya, dalam bahasa Arab menggunakan sodiki itu juga sering, ada sodiki atau hagi. Hagi berarti itu aku, hagi itu teman saya, menjelaskan bahwa itu teman saya. Hagi punya saya. Ya. Sekali lagi, kalau punya saya, mereka lebih menggunakan ke hagi, atau ujungnya iya juga nggak apa-apa sih. Misalkan tadi, ada walad hagi. Oke. Atau ada waladi. Itu anak aku. Sama aja artinya. Walad hagi berarti anak punya saya. Kayak gitu. Sekali lagi, untuk memanggil teman, laki-laki, hada sodiki. Kalau perempuan, sodikoti, sama aja sih. Kita harus bedain. Jadi, sekali lagi, di dalam bahasa Arab Amiyah juga tetap untuk panggilan laki-laki perempuan pastinya ada bedanya. Enggak sama aja. Biar bisa orang ngerti kalau saya lagi membicarakan perempuan, berarti sodikah. Kalau lagi membicarakan laki-laki, sodik. Meskipun dalam bahasa Arab Amiyah tidak terikat i'rab. I'rab itu tadi cara pembacaan atau ini itu, tetapi tetap ada batasan juga atau ada perbedaan juga untuk laki-laki atau perempuan. Lanjut lagi, yaitu apalagi yang sering digunakan untuk teman-teman atau memang untuk panggilan orang, seperti kata mudir. Mudir itu adalah panggilan gaul atau serius juga bisa. Mudir, halo yang mudir. Mudir itu bos. Artinya bos, manajer. Ayo, ya, maklum, bos besar. Itu terserah sih, tergantung adaptasi. Kita lagi ke pasar nih. Assalamualaikum ya mudir. Nah, itu mereka juga senang dipanggil bos gitu.
Ya panggilan gaul juga gak apa-apa sih. Kita sama kok kalau di Indonesia kan sering kayak oh bos, nah, oh bos, mudir, mudir kayak hari kayak seperti itu. Jadi sekali lagi yang udah saya jelaskan tadi adalah tentang apa ya? Mungkin silakan Bunda Angke nanti bisa dirangkum ini tentang perkataan apa. Yang pasti yang saya jelaskan tadi orang itu nafar. Pasti di Arab Saudi kalau kita mau naik taksi atau kita mau makan, pasti mereka bertanya, kam nafar, berapa orang? Terus laki-laki, rijal, perempuan, hurmah, pemuda laki-laki, syabab atau syabab, pemuda atau gadis, banat, perempuan ya. Anak laki-laki, walad, anak perempuan, bint. Kakek-kakek, syebah, sedangkan untuk nenek-nenek, ajuz atau ajuzah. Jadi bedanya kayak gitu. Mereka menyebut nenek-nenek yang kata ajuz. Panggilan ke orang yang masih muda dan tidak tahu namanya, kita bisa panggil Muhammad. Atau yang lebih dewasa, ammi, ammu, itu juga sopan. Syekh, atau baba, abuya, oke. Kalau yang perempuan bisa kata madam, ummi, atau mama. Untuk teman, sodik, sodiki. Selanjutnya masih banyak lagi mungkin ya. Kata untuk saudara, aku, oh ada aku, ada ukhti, hadi ukhti, ada aku. Itu saudara aku, tapi laki-laki. Kalau yang ukhti berarti tetap perempuan. Untuk membedakan tetap kayak gitu sih. Aku, ukhti itu tetap digunakan ya. Perbedaan apa yang kita sebut laki-laki, apa yang kita sebut perempuan. Supaya orang nggak bertanya lagi, udah ngerti, oh berarti itu yang dia ceritakan adalah perempuan. Aku, akhi itu saudara. Mafi malum. Maklum berarti tahu, mafi malum tidak tahu. Silahkan kalau begitu langsung aja ke sesi komunikasi dengan yang sudah Kalau bergabung. ponaan, Silahkan. Pak Ali, kalau ponaan, Ayo, Kev. ponaan, sepupu, Ponakan. Alo. Halo. Apa ya, kalau ada yang kata khali, ada kata biasanya manggilnya khali. Itu saudara-saudara dari mamang kayak gitu sih. Ada khali. Atau walad ammi atau bint ammi. Kalau sepupu kita perempuan, laki-laki berarti orang nyebutnya walad ammi, itu ya anak mamang, anak adik. Anak adik saya maksudnya itu kan, anak kakak juga sebutnya walad ammi kalau laki-laki, tapi kalau perempuan bint ammi kayak gitu sih. Jadi bint ammi gitu aja. Kalau ke cucu mereka nyebutnya ya udah walad ada ibni waladi anak saya kayak gitu. Oke. Mungkin silahkan yang mau realisasikan dulu, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau yang teta mau... apa Kang Idai? Kalau teta? Teta itu apa sih? Teta ya. Bukannya teta bukannya nenek ya? Teta. Nenek yang tadi ajuz. Tapi itu ajuz itu kalau kita lagi menjelaskan ya. Mungkin kalau kita memanggil si nenek di depan ada orangnya, itu ya bisa lebih ke ini sih, lebih ke panggilan biasa aja. Ya umi gitu aja nggak apa-apa. Atau ya madam atau umi kalau orangnya ada. Tapi kalau kita lagi ngejelasin atau lagi menceritakan seseorang dan orang itu udah tua, berarti oh haji ajuz. Kan nggak enak sih kalau langsung ke orangnya gitu. Kayak ada kakek-kakek, Syebah, nggak mungkin, jangan ya. Biasanya sih mereka agak kurang senang kalau dipanggil Syebah. Kalau dipanggil orang udah tua, kakek gitu. Tapi lebih ke panggilan yang udah dewasa aja, yaitu Syekh. Biasanya kalau udah tua banget, saya lebih memanggil ke kata Syekh atau Abuya.
Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin ada yang mau realisasikan, maksud saya itu ada yang mau merangkai kata dari kata-kata yang sudah saya berikan dengan kata-kata yang sudah sesi kemarin, itu sesi bertanya. Pertanyaan-pertanyaan bisa dikaitkan semuanya. Bunda Dini sudah hadir, silakan. Akhi Advi Perdana, silakan buka kameranya. Advi Perdana, Masya Allah. Ahlan. Silakan Akhi. Akhui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tayyibin. Advi Perdana. Yang mana ya? Halo. Putri Yuni. Ada awal ada anak chat chat di Instagram. أنت تشتغل في السعودية أول كان؟ أيوه صحيح ما- أول في سعودي في إندومي في سنتين معلوم صح؟ أول أيوه. هذا أنا chat أنت هذا ما لازم تعليم معلوم خلاص اللغة العربية تمام. شكرا أحسن. طيب الحين في إندونيسيا. أيوه الحمد لله الحين أنا شغل في شركة IT شركة information ما شاء الله. technology. والله أحسن في إندونيسيا. كيف الحين كم سنة يعني خلاص ما في شغل بالسعودية؟ بس هذا 2015 حتى 2017 خلاص بس سنتين. بس. أيوة بس يا الله. في إندومي في أول في جدة بعدين روح هذا هذا دمام. هائل بعد هذا نجران بس الأخير شغل في مادية بس خروج نهائي. ليش طيب ليش خروج نهائي؟ مو مبسوط هذا في أنا السعودية؟ يبقى دور شغل ثاني بس حق IT بس ibu IT مثلا الحين أنا دور هذا شغل ما حصل ولا حاجة. ما في حد. أيوة بس كله بس يبقى هذا كله سعودي شغل في شركة كله اوه ما شاء الله. احسن. اي والله انا اسمع، يعني انا عارف ان اسمك كثير تسوي رساله علي من الانبوكس او انستغرام صحيح؟ في بردانه. ذكرتني شكرا يا كان إيداي. معلش هذا الحمد لله. أنت موجود في جاكرتا أول أنا ما يقدر يجي مثلا أنا في برا معلش يا أول أنت يجي في جاكرتا هذا سوا ميتينج هذا صحيح مع تيم هوري، مجموعة هوري. أنت ما أيوة أوكي أنا ما ما يجي. شاء الله. أهلا معلش حياك الله. الحمد لله موجود في مجموعة هوري، وإن شاء الله إيش كلام يعني نقدر نتكلم عشان الناس اللي موجودين هنا، orang-orang yang lagi ada di sini هو يتفهم، يعني mereka juga akan mengerti ya insyaallah. Oke, syukran katsiran Amu Advi. Aku mungkin ya. Syukran Kang Idai. Afwan. Allah ya. Allah ya'afik. Oke, silakan yang lainnya yang masih ingin komunikasi dengan bahasa Arab Amiyah. Amiyah itu sekali lagi mudah. Jadi tidak terikat sama Roban. Yang penting kita berani untuk ngobrol, silakan. Tafadholi Merijan. تفضل يا ميريجان، كيف حالك؟ Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, bikir. Alhamdulillah. Kef. Aywa. Kef antum? Al-an? Mungkin. Wallah. Ya. Ya madam kan ya. Ya madam Merijan. Oh, la. La madam. Jeng Merijan, dia mah Jeng Merijan. Iya kan, kalau kata Jeng itu biasanya madam itu. Oh.
like that. ايوه 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 Oh. كيف الجو في سورابايا الحين؟ Soya barit, pas soya panas. Masya Allah. Suaya Ar. barit, ar panas. Masya Allah. Alhin khalas. Alhin itu sekarang ya. Alhin khalas sekarang sudah tahu. Mumtaz. Allah suaya kelam, sedikit-sedikit berbicara. Tekun. Nanti kamu juga ya dia ada. Nanti tambah banyak. Amin. Biidnillah, insya Allah. Jazakallah khair. Allah ya afiyah. Amin. Merija. Silakan, apalagi yang masih mau komunikasi dulu sebentar supaya memperlancar, boleh-boleh saja. Yuk, merealisasikan dari apa yang sudah saya berikan. Ada siapa lagi? Akhi Sahlan, buka kamera. Aku Sahlan. Ahlan wa sahlan dong. Sahlan. Belum ya? Ayo, silahkan. Ya, biar bisa komunikasi nih. Mungkin di tempat kerja. Assalamualaikum ya Kang Idai. Waalaikumsalam ya. Ya. Kif halik? Alhamdulillah, tamam. Kif halik? Alhamdulillah. Ya. Min Alhamdulillah. Maya? Min Jakarta. Hada matar fi Taif? Oh, di Taif alhamdulillah. Ju itu udara. Hari ini mumtaz. Hari ini sangat bagus, maafi matar. Nggak ada hujan. Alhamdulillah. Kam derajat fi Taif? Naam fi Taif. Wa Makkah alhamdulillah maafi matar. Lakin ams, tapi kemarin amtar kathir fi Makkah wa fi Taif. Bas al-yum alhamdulillah al-ju itu udara atau cuaca. Waktu di Jakarta. Alhamdulillah bihoir. Alhan. Al-Hid sekarang atau al-yum boleh. Al-Huliyuf. Udara itu ju ya. Ju. Oh, ju. Wow. Ju. Tapi kalau saya bisa pakai alif lam. Al-ju. Al-ju. Al-ju itu cuaca. Aywa ya Madam Dini. Tua amat ya. Lol. Enggak. Madam itu panggilan yang sangat wow gitu. Syukron. Tusawi الحين. Supaya kata-kata tanya kemarin digunakan juga ya. Tusawi الحين. Itu apa? Tusawi itu berarti melakukan sesuatu. Al-hin sekarang. Tusawi al-hin, sedang apa sekarang? Sedang berbuat apa? Tapi kan nggak enak kalau diartikan secara. Yang penting ambil kata pasnya. Sedang apa sekarang? Tusawi al-hin. Silahkan dijawab. Tusawi al-hin. Nggak ada? Rijan mau jawab? Lagi apa? Lagi apa sekarang? Anak learning Lugha Arabia. Aywa, ta'lim Lugha Arabia sedang belajar. Taklim. Sedang apa tuh? Belajar sebelumnya tadi.
قبل تعليم ايش تسوي؟ نوم ولا شوف TV atau televisiun? Alhamdulillah silaturahim with my neighbor. With my apa? Neighbor? Neighbor. Oh, neighbor. Maksudnya neighbor. Silaturahmi ma'a majmu'ah mungkin ya. Silaturahmi ma'a majmu'ah hore. Kalau grup itu majmu'ah. Oke. Atau jamaah. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, mungkin kalau nggak ada yang bertanya lagi, itu aja sih yang saya sampaikan sekali lagi. Tapi jangan lupa untuk kata-kata tanya diingat lagi ya, supaya lebih bisa atau lebih berani untuk berbicara. Yang udah dipelajari kemarin, kayak untuk bertanya, ada apa ini? Atau les, kenapa? Biasanya les, kenapa? Apa? Les, terus kef itu apa kabar? Kef itu bagaimana? Kalau dikatakan ke apa kabar berarti kef halik, kef tidak. Kok bisa seperti ini? Nah, tadi jangan lupa ya kata min itu bukan dari, tapi yang saya ucapkan adalah agak tinggi sedikit sih. Nanjakan lagi berbicara sama seseorang kayak min hadi, min ma'aya, siapa dengan saya. Berarti arti kata dari min itu siapa. Berbeda lagi kalau kita menanyakan seseorang habis dari mana, min wen. Dari mana? Oh, min wen. Itu pasti dari mana. Enta min wen, kamu dari mana? Tapi kalau lagi pas pertama, yang saya tanyakan adalah kata min. Min ma'aya, siapa ini? Gitu. Min. Berarti artinya siapa, bukan dari. Kalau dari udah pasti pakai kata min wen. Oh, ana min masjid. Gitu. Sekali lagi, min itu adalah siapa. Terus kam itu berapa? Mita itu kapan? Juga harus diingat lagi ya. Mita min wen, dari mana, kemana, min wen, di mana. Fen di mana. Biasanya kalau di mana itu kata fen. Oke, kalau begitu terima kasih buat semuanya. Lau sama ya Kang Idai, ma'alish. Ayo. Min fadlik sawi doa al jamaah al awal fi 2023. 2023. Syukron. Afwan, insya Allah. Oke, mungkin hanya itu aja sih dari sini juga insya Allah. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan tidak hanya bisa bertemu di sini aja secara online, tetapi secara face to face seperti kemarin dan di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin ini aja sih karena saya masih ada tugas. Sekali lagi makasih buat semuanya. Insya Allah suaya badin ijiz ya. Ada sedikit nanti juga bertambah banyak. Masalah sebelum pamit tadi katanya mau berdoa, ya boleh, silahkan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil 'ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Syukran. Jazakallah khair. Jazakallah khair. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع